Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cat lovers, kembali lagi di Humeris Channel. Kali ini saya masih tetap ditemani Lila, ya lah ya. Iya. Mohon maaf sahabat cat lovers, bila mana di minggu kemarin saya tidak banyak menayangkan video, bahkan hanya satu video, dan itu juga video tekan lama ya. Iya. Video tekan lama. Kebetulan kondisi saya di minggu kemarin itu memang lagi kurang sehat, jadi tidak bisa membuat video-video untuk sahabat cat lovers. Dan alhamdulillah berkat doa daripada sahabat cat lovers semua, yang akhirnya saya diberikan kepulihan, diberikan kesehatan lagi. Terima kasih banyak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tips tata cara awal ketika kita ingin mengadop kucing ya. Tentunya kan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman cat lovers lainnya. Serta 10.000 subscriber giveaway 1 ekor kucing ras. Oke. Nah, sahabat cat lovers, ketika kita ingin mengawali mengadop kucing, hendaklah kita mengetahui dasar-dasar apa saja yang harus kita persiapkan. Pertama, kita harus mengetahui jenis kucing apa yang cocok untuk kita. Dalam arti bukan hanya kemampuan finansial, tapi kemampuan tata cara memelihara serta mengenal ras itu sendiri. Nah, sahabat cat lovers, di dalam memelihara kucing kita mempunyai tujuan. Ada tujuannya adalah untuk sekedar peliharaan di rumah, ada juga tujuannya di mana kita akan membawa ke turnamen-turnamen atau show-show kucing. Nah, ketika kita untuk pemeliharaan di rumah saja, otomatis kita akan memelihara sesuai dengan harapan kita. Dan begitu juga ketika kita ingin membawa kucing tersebut ke arena show, artinya kita harus siapkan di mana kucing yang kita akan adop tersebut tentunya mempunyai kualitas sebagai show quality. Dalam video saya sebelumnya saya sudah menjabarkan apa itu show quality, apa itu breed quality, dan apa itu juga pet quality. Nah, untuk mengetahui tentang ketiga hal tersebut bisa ditonton video yang ada di atas ini. Lalu sahabat cat lovers, setelah kita mengetahui kucing ras apa yang kita akan pelihara, baik itu long hair atau short hair, maka ada hal-hal yang harus kita siapkan di rumah kita. Pertama adalah pet litter, ya, dimana pet litter tersebut adalah untuk buang airnya si kucing, baik itu BAB-nya maupun juga buang air kecilnya si kucing tersebut. Nah, untuk jenis daripada pasir yang kita akan gunakan itu kembali lagi kepada sahabat cat lover semua. Kenapa harus adanya pet litter? Karena kalau seandainya pet litter tersebut tidak ada, maka si kucing akan mudah buang air besar atau buang air kecil itu di mana saja di rumah kita. Nah, ketika kita siapkan pet litter tersebut, dia akan fokus, dia akan buang air di dalam pet litter tersebut. Nah, ada dua hal yang sahabat cat lovers perlu ketahui. Bisa memilih pasir daripada pasir yang organik, ya, pasir yang sudah disiapkan, yang pasir gumpal, atau juga bisa menggunakan daripada kayu, ya, daripada kayu itu juga sudah banyak yang dijual. Kalau kita Humerus, kita menggunakan kayu, ya, pasir kayu. Kenapa kita gunakan pasir kayu? Pertama, daya serapnya dari pasir kayu tersebut sangat-sangat luar biasa. Dan yang kedua, ketika kotoran atau gumpalan atau serbukan daripada pasir kayu tersebut kita akan buang, itu sangat mudah sekali, ya kayak. Berbeda dengan pasir gumpal. Pasir gumpal memiliki keunggulan dan pasir kayu juga memiliki keunggulan. Kekurangannya di dua hal tersebut juga ada. Namun kalau kita Humerus, kita akan menggunakan pasir kayu, ya. Serbuk daripada bekas urin atau bekas BAB-nya daripada kucing-kucing tersebut bisa menjadi pupuk di rumah kita. Tapi kalau pasir gumpal, kita harus pikirkan bagaimana tata cara kita membuang pasir-pasir tersebut. Karena kalau seandainya sehari dia mengeluarkan 5 gumpalan dari satu ekor, berarti kita harus memikirkan ini kemana kita akan buang pasir tersebut. Apakah kita akan buang di tempat sampah,
apakah kita akan buang di tempat-tempat yang kita sudah siapkan. Itu kalau baru 1 ekor. Kalau seandainya kita punya 50 ekor, artinya sehari bisa seperti ini. Dan kalau kita taruh di tempat air, maka akan menjadi masalah dan got akan mampet, dan itu juga menimbulkan masalah tersendiri ya bagi kucing-kucing, bagi pasir yang kita akan pergunakan. Berbeda dengan pasir kayu seperti yang kita pergunakan ya, kita pergunakan pasir kayu, alhamdulillah kita tidak punya masalah seperti itu. Yang intinya adalah kita harus menyiapkan pet litter untuk kucing kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sahabat cat lovers, untuk jenis kucing apapun yang kita miliki atau yang kita akan adopt, hendaklah kita menyiapkan beberapa hal seperti sisir-sisir yang ada di depan sahabat cat lovers semua, seperti ini. Nah, ini penting sekali sahabat cat lovers, apalagi kalau seandainya kita memiliki kucing yang berbulu panjang. Nah, berbulu panjang itu mempunyai masalah di dalam kusut ya, bulunya yang dia juga sering gimbal ya, yang akhirnya membuat bulu tersebut tidak terlihat indah, bahkan sulit untuk di grooming ya. Pilihan terakhir daripada kucing kita ketika bulu gimbal, dipotong bulunya, dan itu sangat sayang sekali. Nah, artinya kita harus memiliki sisir atau perlengkapan seperti ini. Pertama yang paling terpenting adalah ketika kita memiliki bulu panjang adalah sisir seperti ini sahabat cat lovers. Mereknya apa aja terserah sahabat cat lovers, mulai dari harga 15.000 itu sampai dengan harga 450.000 ya, sisir seperti ini. Kalau dulu ini Madan di atas 600.000 malah ya, masih mahal. Terserah sahabat cat lovers, yang penting kita memiliki sisir seperti ini. Kalau misalnya saya mau beli yang 15.000, nggak ada masalah sahabat cat lovers. Mau beli yang 100.000, nggak ada masalah. Mau beli yang 400.000 itu juga tidak ada masalah. Lalu ada juga seperti ini misalnya, sisir yang kita siapkan itu juga nggak ada masalah. Yang penting di mana kucing tersebut ketika perharinya kita bisa sisirkan daripada bulu dan surai kucing tersebut, baik itu dalam maupun bagian luar daripada kucing tersebut. Lalu sahabat cat lovers, selain itu juga ada ini sisir seperti ini ya, mereknya juga terserah sahabat cat lovers. Ini juga harganya ada yang mulai 15.000, 30.000, ada sampai dengan 600.000. Itu juga terserah sahabat cat lovers untuk kucing yang berbulu panjang ya. Jadi ketika sahabat cat lovers memiliki bulu panjang, hendaklah ini dua jangan sampai tidak dimiliki oleh sahabat cat lovers. Ini paling penting sekali sahabat cat lovers. Lalu ada juga seperti ini sahabat cat lovers untuk bulu panjang. Jadi ketika kita sisirin si kucing tersebut, ini juga penting juga harus kita miliki ya. Ini harganya juga terserah sahabat cat lovers, bisa dicek di Tokopedia atau dimanapun, di pet shop terdekat sahabat cat lovers biasanya mereka ngejual seperti ini. Jadi masalah harga itu kembali lagi kepada sahabat cat lovers. Lalu juga ada sisir seperti ini ya. Kalau kita sudah punya ini ya berarti ini tidak perlu, tapi kalau seandainya kita tidak punya ini berarti kita pilih seperti ini juga tidak masalah. Bentuk dan coraknya itu tidak masalah, yang penting ada tajamnya juga, dia tidak terlalu tajam tapi memiliki daya tampung daripada bulu-bulu tersebut. Lalu sahabat cat lovers, ini ada sisir seperti ini biasanya kalau agak kusut ya. Jadi kalau agak kusut jangan dipaksain sahabat cat lovers. Misalnya kita menyisirkan kucing kita, begitu kita sisirkan kucing kita ternyata ada kusut, jangan dipaksakan, pakai seperti ini. Di sini ada semacam pemecah daripada kusut tersebut, seperti ada gunting-guntingnya, ada silet-siletnya lah ya, agak tajam sedikit. Nah, ini kita bisa pergunakan pelan-pelan seperti itu sahabat cat lovers. Nah, selanjutnya untuk bulu pendek. Untuk bulu pendek, kalau saya masih menggunakan ini dan saya menggunakan juga seperti ini. Jadi artinya ini juga bisa berguna untuk bulu pendek dan ini juga bisa berguna untuk bulu pendek, dan saya menggunakan seperti ini. Oh, ini terlalu mahal. Kalau nggak salah ini harganya lumayan ya, mahal banget, lumayan. Nah, sahabat cat lovers bisa beli sisir bayi. Ya, sisir bayi itu bisa Kak ya. Bisa. Atau mungkin yang untuk semir sepatu
ya. bisa. Untuk semir sepatu itu juga bisa. Artinya yang penting dia bisa menarik daripada bulu ya. Bisa pakai sisir bayi, bisa pakai sisir seperti ini. Tergantung daripada sahabat cat lovers. Jangan oh saya pengen seperti yang ada di contoh. Yang di contoh ini adalah satu kepentingan saya adalah ketika kita membawa kucing untuk show ya. Kita pengen yang terbaik untuk kucing saya ketika tampil di dalam show, otomatis saya akan menggunakan seperti sisir seperti ini. Tapi kalau seandainya saya dulu kita masih belum menemukan sisir ini, kita pakai sisir bayi ya. Kita pakai sisir bayi yang bentuknya sama seperti ini ya. Dia memiliki bulu-bulu halus, itu kita gunakan untuk kucing-kucing kita. Ini ya. Oh iya. Ini ada semacam untuk cleaner ya, cleaner. Dimana kalau seandainya kita sudah menggunakan daripada sisir-sisir yang kita pakai, maka hendaklah kita semprot seperti ini sahabat cat lovers. Kenapa? Agar senantiasa kucing-kucing kita tersebut terhindar daripada jamur ya kayak ya, terhindar daripada jamur. Nah, itu yang sahabat cat lovers, jadi cleaner. Dan ini juga bagus ketika di pet litter kita ya. Per hari pet litter tersebut kita bersihkan, lalu kita semprotkan supaya bakteri-bakteri yang ada di pet litter itu hilang, dan yang akhirnya kucing kita juga tidak terkena jamur ya, penyakit dan jamur. Seperti itu sahabat cat lovers. Nah, mereknya terserah sahabat cat lovers apapun itu. Biasanya kita campur dengan alkohol ya kayak alkohol, atau mungkin sahabat cat lovers juga bisa dengan pemutih ya kayak pemutih tapi dicampur dengan air ya. Alkohol juga dicampur dengan air. Nah, itu fungsinya adalah untuk menghindari kucing-kucing kita dari bakteri-bakteri negatif yang akan membuat imun kucing-kucing kita tersebut drop. Lalu sahabat cat lovers, hendaklah memiliki mainan. Mainan tersebut terserah sahabat cat lovers mau seperti apa, seperti ini, karena kucing-kucing itu akan dia suka sekali dengan mainan ya. Seperti ini tuh sahabat cat lovers, ketika ada suara mainan dia langsung berkerumun ingin, itu seperti itu sahabat cat lovers, dia akan bermain ya. Dia hobi banget kucing-kucing tuh dengan mainan. Yang berapapun itu terserah daripada sahabat cat lovers, mulai dari yang harga 10.000, 50.000, 100.000, ya itu terserah sahabat cat lovers mau beli yang seperti apa. Lalu sahabat cat lovers, ada lagi untuk kebutuhan harian ya, grooming harian. Grooming harian itu kita ada namanya apa nih Kak? Ear cleaner. Ear cleaner ya. Ear cleaner ini untuk membersihkan kuping daripada kucing-kucing kita. Setiap hari harus dibersihkan ya, minim 1 hari sekali. Kenapa? Jangan sampai kucing kita tersebut kalau kita tidak bersihkan dia mengalami kutu di telinga ya. Apa namanya Kak? Ear mites. Ear mites ya. Jangan sampai kucing kita terkena ear mites. Dan kalau udah kena ear mites itu akan bermasalah untuk kita. Nah, selanjutnya sahabat cat lovers, untuk menjaga bulu dan nafsu makan daripada kucing-kucing kita, hendaklah kita punya salmon oil ya. Salmon oil ini seperti ini, ada yang harganya 20.000, ada yang harganya berapapun terserah sahabat cat lovers, tapi salmon oil. Saya memberikan contoh seperti ini kepada sahabat cat lovers, ini mumer ya, murah meriah ya, murah meriah. Sahabat cat lovers bisa memberikan salmon oil ini sehari 1 ya kepada kucing-kucing kita tersebut. Nah, lalu selanjutnya sahabat cat lovers, apa saja kita perlukan? Ini ya, pembersih telinga tadi ya, pembersih telinga itu juga kita perlukan daripada ketika kita ingin memiliki kucing yang kita adopt. Nah, sahabat cat lovers, ada lagi kalau seandainya sahabat cat lovers sudah siap untuk menggrooming atau memandikan kucing sahabat cat lovers, jangan lupa ada 2 item yang harus sahabat cat lovers miliki. Pertama adalah shampoo. Shampoo tersebut tidak bisa cuma shampoo saja atau digrease saja, harus ada 2. Kalau shampoo digrease dengan shampoo ya kan, artinya sahabat cat lovers memiliki digrease dan memiliki shampoo. Jadi cukup dengan 1 shampoo? Tidak akan mungkin cukup dengan 1 shampoo. Kenapa? Karena pasti ada digrease, pasti ada shampoo. Digrease fungsinya untuk menghilangi minyak dan menghilangi kotoran-kotoran awal. Shampoo adalah untuk memberikan shiny dan sebagainya di dalam kucing kita ya, shiny, crispy dan sebagainya. Seperti itu sahabat cat lovers. Artinya 2 hal itu harus ada. Jadi ketika kita berbicara masalah shampoo, bukan cuma 1,
malah harus menjadi 2 bagian. Nanti saya akan tutorialin bagaimana cara memandikan kucing harian di rumah kita. Berbeda dengan kucing show. Kalau kucing show itu banyak itemnya kayak ada degrease, lalu ada volume, terus ada apa lagi Kak? Ada vitamin. Ada vitamin, terus ada conditioner, terus ada warna, ya, banyak lah itemnya. 5 shampoo itu 5 sampai dengan 7 shampoo, 7 item yang kita akan gunakan untuk kucing kita ketika kita mau show. Itu untuk kucing long hair ya. Tapi kalau untuk short hair cuma 3 ya. Biasanya 3 item, yaitu degrease, lalu kita pakai lagi shampoo dengan conditioner ya. Seperti itu sahabat cat lovers. Nah, selanjutnya vitamin harian. Vitamin harian juga hendaklah sahabat cat lovers punya. Kebetulan kalau kita menggunakan vitamin dari Grow Up ya, vitamin dari Grow Up ini sangat menarik, baik itu untuk kucing maupun untuk anjing. Jadi ketika kita memiliki kucing, hendaklah kita jaga imun mereka dengan vitamin harian. Itu mungkin sahabat cat lovers. Selanjutnya ada yang ini, apa tuh namanya, blower. Ya, blower. Nah, blower ini untuk apa Kak? Ngeringin. Untuk ngeringin. Sahabat cat lovers, tahu tidak, ketika kita mengeringkan kucing itu ada tahapan-tahapannya. Ketika itu long hair, berapa waktu kita harus segera untuk memblower daripada kucing-kucing kita tersebut ya. Mulai dari suhu yang panas, mulai suhu yang dingin sampai dengan suhu yang panas seperti itu. Dan berapa jauhnya itu juga harus kita pelajari. Mudah-mudahan Humerus bisa memberikan nanti edukasi bagaimana cara memblower ya, untuk kucing long hair, untuk kucing short hair, bagaimana cara memblower daripada masing-masing ras tersebut. Nah, sahabat cat lovers, blower ini sangat penting kalau kita memiliki kucing yang kita siap untuk kita grooming ya. Kalau belum siap, bisa nonton tutorial cara menggrooming kucing di video kami yang terdahulu ya. Kalau untuk short hair itu agak mending, seperti Abyssinian, Bengal, apalagi ini nih. Dan mereka ini juga jarang dimandikan sahabat cat lovers. Kenapa jarang dimandikan? Karena kita butuh minyak yang ada di bulu ya. Nah, ketika kita sudah nge-grooming, otomatis kita harus kasih conditioner supaya minyaknya tersebut kembali ya Kak ya. Supaya agak berminyak dia. Seperti itu mungkin sahabat cat lovers, tips awal ketika kita ingin memiliki kucing. Sekali lagi sahabat cat lovers, apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan bisa di DM di IG Humerus Catry atau juga bisa di komen. Mudah-mudahan semampu kita akan membahas apa daripada pertanyaan sahabat cat lovers tersebut. Yang terakhir sahabat cat lovers, yang terakhir dan mungkin ini seringkali terjadi masalah bagi sahabat cat lovers. Ketika kita mengadop kucing, ya misalnya sahabat cat lovers mengadop 1 ekor kucing dari Catry atau dari breedernya, maka hendaklah tanya makanan yang biasa mereka makan itu apa. Seandainya mereka biasa menggunakan Royal Canin, Royal Caninnya Royal Canin apa, itu kita tanya. Ada, karena Royal Canin itu berbagai macam, untuk Bengal sendiri, untuk long hair sendiri, untuk short hair sendiri, ya, untuk Maine Coon sendiri, dan untuk kitten sendiri, untuk adult sendiri. Jangan kita memberikan makanan adult ke kitten, jangan juga memberikan makanan kitten ke adult. Itu akan bisa berdampak negatif untuk kesehatan kucing-kucing kita. Nah, kita tanya sama mereka, oh ternyata mereka pakai ProPlan ya Kak ya. Nah, maka kita siapkan juga ProPlan ya Kak ya. Lalu kalau seandainya oh dia pakai Equil ya, kita siapkan Equil. Equilnya yang mana? Itu kita tanya. Equil yang A atau Equil yang B, itu kita tanyakan kepada si breeder atau Catry yang kita mengadop ya Kak ya. Nah, sahabat cat lovers, yang terakhir adalah masalah menentukan makanan. Kadang-kadang sahabat cat lover mempunyai masalah di mana makanan yang kita berikan kepada kucing kita tersebut membuat mereka itu diare. Sebelum sahabat cat lovers membawa kucing tersebut kembali ke rumah sahabat cat lovers, hendaklah tanyakan kepada Catry-nya atau breedernya makanan apa yang biasa diberikan kepada kucing tersebut. Nah, ketika makanan tersebut dari Royal Canin, maka tanyakan lagi Royal Canin ini yang jenis apa? Dia kitten kah? Dia adult kah? Dia long hair kah? Dia short hair kah? Dia Bengal kah? Dia Maine Coon kah? Itu kita tanyakan kepada si breeder ya, atau Catry yang memberikan kucing tersebut kepada sahabat cat lovers. Lalu kalau seandainya sahabat cat lovers ingin mengganti dengan makanan lain, seperti misalnya ada ProPlan, lalu ada juga Equil, ada banyaklah jenis makanan, itu tergantung daripada sahabat cat lovers ingin memberikan kucing tersebut makanan apa. Nah,
dari dry food ya sahabat cat lovers. Saya berbicara di sini dari dry food, bukan dari raw food ya. Nah, ketika sahabat cat lovers ingin menggantikan misalnya dari Royal Canin ke Pro-Plan, itu jangan 100% diganti langsung ya. Begitu kita sampai rumah langsung kita belikan Pro-Plan, misalnya ini kucing masih kitten kita belikan Pro-Plan kitten, atau ini kucing adult kita berikan Pro-Plan adult, atau juga equal dan sebagainya, lalu kita main ganti 100%. Enggak ya, kayak bagaimana Kak tahapannya Kak? Di makanan yang pertama dulu ditaruh, terus dikasih dikit-dikit, terus hari kedua tambahin dikit lagi, hari ketiga tambahin. Artinya makanan pertama itu yang dari si breeder itu kurang lebih 75% ya. Lalu 25%-nya itu makanan yang baru ya Kak ya. Itu diaduk ya biar mereka menggunakan. Lalu di hari kedua itu ditambahin dikit makanan barunya ya, mungkin ditambahkan menjadi 35% atau 40%. Di hari ketiga juga demikian, kalau kita lihat pupnya bagus. Lalu di hari keempat kita bisa tambahkan menjadi 50-50%. Lalu di hari kelima dan hari keenam terus bertambah dikit sampai dengan 100% diganti dengan makanan baru ya, seperti itu Kak ya. Nah, itu juga mengatasi daripada kucing kita diare. Nah, kadang-kadang kita panik tuh, wah kok nih kucing aku langsung diare padahal begini-begini. Kenapa? Karena kucing pertama kali dia mengkonsumsi makanan dry food yang baru, dia akan bermasalah di pencernaan mereka ya. Yang kedua, dan kucing tersebut juga baru dalam keadaan stres ya. Itu jangan sampai terjadi oleh sahabat cat lovers. Nah, biasanya juga sahabat cat lovers yang membuat kucing itu tersebut stres, baru sampai di rumah kita 1-2 hari langsung kita mandiin ya. Baik itu kita mandiin, dia akan stres dan itu akan bahaya untuk kucing-kucing tersebut ya. Hendaklah mandikan kalau sudah di atas 7 hari ya. Di atas 7 hari boleh. Nah, selanjutnya sahabat cat lovers yang harus kita siapkan adalah tempat makan dan tempat minum. Sahabat cat lovers, di mana kucing memerlukan tempat makan dan tempat minum. Terserah sahabat cat lovers mau beli yang plastik seperti ini, atau mau beli yang semacam ini stainless ya, atau yang semacam ini, itu terserah sahabat cat lovers. Artinya kucing dia memerlukan tempat minum. Tapi saran daripada saya untuk makanan seperti ini, kalau untuk minuman hendaklah dari stainless. Kenapa? Karena kucing itu suka yang dingin ya Kak ya. Jadi ketika air itu agak dingin, dia akan lebih suka dan lebih menggemari daripada minuman yang kita sediakan. Untuk bulu panjang maupun bulu pendek sama seperti itu sahabat cat lovers. Itu mungkin sahabat cat lovers beberapa tips ketika kita mengadop kucing baru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat cat lovers, dan terima kasih banyak sudah menonton video-video kami ya. Tunggu video-video kami yang akan datang, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa, salam Humerus.